Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Sistem Informasi Geografi 1 dengan saya Pramada Arya Guna. Pada pertemuan sesi ke-9 ini kita akan membahas terkait tentang pembangunan geodatabase spasial. Ayo kita langsung saja masuk ke materi. Tahapan membangun geodatabase. Jadi ada 3 tahapannya. Yang pertama kita harus tahu objek reality-nya seperti apa, terus nanti logical data model yang akan dibuat seperti apa, dan database implementasinya seperti apa. Jadi penjabarannya seperti ini. Teman-teman tahu apa ini nanti yang akan dikaji. Problemnya, fenomenanya, objeknya dikaji itu apa. Selanjutnya nanti teman-teman akan buat logical data model. Jadi data-data apa aja yang dari realita itu akan dijadikan sebuah data spasial. Di mana setiap informasi itu mewakili kondisi di dunia nyata, tetapi juga bisa kita rubah dalam bentuk-bentuk data spasial. Nah, setelah kita tahu objeknya apa aja nih yang mau kita ekstrak dari kondisi dunia nyata, misalnya pada bencana gunung api, itu teman-teman mau ngekstraksi informasi terkait tutupan lahannya, permukimannya seperti apa, kondisi atmosfernya seperti apa. Nah, teman-teman sudah tahu tuh informasi datanya seperti apa. Nah, selanjutnya teman-teman dari logical data itu, dari logical data model itu, teman-teman membuat database modelnya seperti apa. Di dalam penggunaan lahannya itu nanti teman-teman informasi apa aja, misalnya kondisi kerusakan pada bangunan ini, kerusakannya gimana, berapa persen, dan lain-lain. Pada atmosfernya, curah hujannya berapa, kandungan karbonnya berapa, itu bisa diisi di database-nya. Jadi itu ya reality, logical data model, dan database implementation. Selanjutnya adalah cara membangun geodatabase-nya. Pertama adalah model the user views of data. Jadi harus mengetahui usernya itu bagaimana user akan membaca kenampakan modelnya. Teman-teman harus melakukan ekstraksi informasi dulu. Datanya apa yang mau dikaji, fenomena apa yang mau dikaji, terus sampai teman-teman menggrupkan atau mengkelompokkan informasi-informasi tersebut sehingga teman-teman tahu, oh ini nanti informasi yang mau diekstrak. Misalnya dari tadi bencana gunung api, grup apa misalnya terkait kondisi atmosfernya, berarti informasi apa sih yang diekstrak. Untuk daratannya, informasi apa yang diekstrak. Untuk kondisi dari bencana sendiri, apa saja yang diekstrak. Jadi teman-teman harus menentukan dan mengkelompokkan informasi dari data yang kondisi realnya itu. Kedua adalah define object and relationship. Teman-teman harus mengidentifikasi dan mendeskripsikan objeknya itu apa. Terus melihat hubungan antara setiap objek itu. Antara penggunaan lahan dengan kondisi atmosfernya seperti apa. Antara suhunya dengan kondisi dari permukimannya itu seperti apa. Nah, setelah teman-teman tahu hubungan relasinya itu, teman-teman akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu select geographic representation. Di sini teman-teman baru menentukan informasi apa yang kira-kira bisa kita ekstrak dari informasi yang ada. Jadi misalnya dari citra satelitnya itu, saat teman-teman mau mengkaji nih, apa aja yang mau saya kaji? Bangunannya, kerusakannya, terus habis itu penutup lahannya, kondisi udaranya, teman-teman ekstrak informasinya. Misalnya, saya ekstrak dari citra satelit multispektral. Terus saya ekstrak dari citra MODIS untuk informasi suhunya. Terus saya ekstrak juga dari data SRTM atau DEM untuk informasi ketinggiannya. Jadi teman-teman memilih informasi geografi apa yang akan saya ekstrak.
Dan kita juga memilih nanti ini dibuat dalam bentuk apa, apakah garis, titik, atau area. Yang keempat adalah menghubungkan database elemennya, menentukan tipe geometrinya, hubungannya antara atribut. Jadi teman-teman harus tahu nih hubungannya atributnya itu apa. Misalnya pada data tadi ya, dari data bangunannya itu ada nggak hubungan dengan penggunaan lahannya dalam atributnya. Misalnya sama-sama nih ada informasi yang sama punya hubungannya. Misalnya di situ rumah, di lahan terbangunnya itu lahan terbangun. Tapi di dalam spesifik rumah itu ada nama rumahnya, ada berapa besar kerusakannya. Jadi harus punya saling hubungan gitu. Misalnya ada nih poligon rumah nama-namanya. Nah, teman-teman punya nih batas administrasi terkait desanya. Dengan menghubungkan batas administrasi, informasi administrasi, nama kecamatan atau nama kelurahan atau nama desa, dengan informasi bangunannya, rumah yang rusak itu, teman-teman bisa dapat informasi, oh kelurahan ini rumah yang rusak berapa. Jadi, teman-teman menentukan database elemen yang punya hubungan itu seperti apa. Yang terakhir adalah organized geodatabase structure. Nah, teman-teman membuat nih database structure-nya. Pertama dari geodatabase-nya, terus habis itu membuat fitur dataset-nya, habis itu baru membuat fitur kelasnya. Jadi tidak semata-mata teman-teman ketika nanti membuat peta langsung buat geodatabase-nya dulu. Teman-teman harus tahu dulu nih, data yang mau dibuat apa, informasi yang mau dibuat apa, ada nggak domainnya. Jadi teman-teman harus bertahap. Nggak bisa langsung ke tahap yang kelima. Nah, ini adalah terkait kode unsur dalam basis data spasial, terutama untuk peta dasar peta rupa bumi digital. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk komunikasi itu ada yang garis, ada yang area. Nah, kalau garis contohnya jalan, kalau area itu bisa lapangan terbang, pelabuhan, dermaga. Untuk yang hidrologi, ada juga yang garis, ada yang poligon. Kenapa Pak kok bisa sungai kok, hidrologi kok poligon Pak? Contohnya misalnya adalah daerah yang memiliki resapan air atau daerah yang daerah tambak atau daerah rawa atau daerah danau itu kan hidrologi dan itu poligon, nggak cuma sungai saja. Sungai pun ada yang garis, ada yang poligon, tergantung dengan skalanya. Teman-teman bisa baca di sini ada pemukiman, ada batas administrasi, liputan lahan, kawasan. Nah, ini terkait tentang jenis tema yang ada pada peta rupa bumi. Terus struktur database-nya. Struktur database-nya itu adalah penamaan dalam field kolom atribut dalam database-nya. Nah, misalnya ini nomor lembar. Itu lebar field-nya adalah 10. Tipenya char atau teks. Maksudnya 10 itu gimana, Pak? Dia bisa menyimpan 10 huruf atau angka. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Nah, itu kan 10 tuh. Atau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, dia bisa 10. Misalnya desa, kota, itu baru 8. Jadi hanya 10 karakter saja yang bisa masuk ke dalam field atribut itu. Kenapa nggak dibuat banyak, Pak? Bisa aja silakan. Kalau teman-teman merasa bahwa datanya itu butuh, informasi atributnya itu butuh kata-kata yang banyak, masukkan field yang lebih banyak. Tapi karena ini sudah SNI, lembar petanya juga sudah ditentukan paling banyak, itu tidak lebih dari 10, maka lebar fieldnya dibuat 10. Terus judul peta ada 25, jadi tidak boleh nama petanya lebih besar, lebih dari 25 karakter. Terus ada kode unsur, nama unsur, kelas unsur, toponimi, sektor unggulan, dan masih banyak lagi sampai bawah. Ini adalah
lebar fieldnya, dan ini ada jenisnya. Apa itu num? Apa itu char? Char itu teks kata-kata. Jadi tidak harus dia terpatok pada jenisnya itu huruf aja, tapi bisa angka juga. Bisa simbol-simbol yang misalnya simbol garis miring, simbol titik dua, nah itu bisa masuk di char. Tapi kalau number itu hanya bisa informasi-informasi angka dan koma atau titik. Nah, untuk basis data, kita bisa lihat contohnya nih komunikasi ya. Untuk komunikasi itu contohnya adalah garis ya. Untuk yang tipe garis itu ada kode unsur 221700 itu untuk nama unsur jalan tol atau internasional atau layang. Jadi setiap informasi itu ada kode unsurnya. Jadi tidak boleh kalau teman-teman nanti bekerja dalam pembuatan peta dasar, tidak boleh semena-mena memberi nama kode unsurnya atau nama unsurnya. Harus sesuai dengan standar yang ada. Jalan kolektor itu kode unsurnya sekian. Dan tipenya harus garis. Jadi sudah jelas bahwa ketika teman-teman buat peta yang nanti akan digunakan secara umum dan harus terstandarisasi, maka teman-teman harus dalam pembuatannya harus sesuai dengan standar yang ada. Untuk poligon area, nah ini misalnya lapangan terbang, ini tuh komunikasi ya. Itu lapangan terbang, pelabuhan dermaga, pelabuhan antar pulau, pelabuhan nelayan. Nah ini menggunakan poligon dan area. Atau utilitas line, yaitu ada kayak kawat listrik, pipa air, dan lain-lain. Di sini teman-teman akan bisa mempelajari ya. Jadi misalnya, Pak, kalau misalnya danau itu kira-kira apa ya, Pak? Masuknya, tipenya, dan termasuk jenisnya apa? Teman-teman bisa cari di sini. Danau itu masuknya hidrologi dan masuknya adalah poligon. Oh, gitu, Pak. Kalau pulau, Pak, pulau masuknya poligon dan batas pantai. Jadi batas pantai, poligon ini pulau. Jadi banyak sekali ya untuk pemukiman juga, PLTA, PLTU, PLTD itu termasuk ke bagian kelas pemukiman. Nah, untuk batas administrasi, nah ini yang agak ada dua jenis data ini. Seharusnya kalau di dalam pembuatan legenda batas administrasi itu adalah garis, ya. Tapi dalam kenyataannya dalam melakukan digitasi, ketika teman-teman membuat suatu batas wilayah, tipenya yang dibuat adalah area. Karena apa? Itu adalah kawasan area, kawasan administrasi untuk kecamatan, kawasan administrasi untuk provinsi, kabupaten, lain-lain. Tetapi secara legenda, kenampakannya dibedakan berdasarkan simbol garisnya. Ada yang titik garis titik garis, ada yang garis titik titik garis, ada yang garis titik 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 garis. Jadi untuk legendanya, tampilan legendanya menggunakan garis, tapi secara datanya menggunakan area. Ini untuk toponimi itu untuk titik ya. Jadi dia memberikan titik, tapi nanti di dalam titik itu dikasih nama informasi seperti ibu kota negara, nama lautnya apa, nama samudranya apa, nama gunungnya apa. Untuk titik-titik yang lain juga informasi titik kontrol juga ada di sini, juga diberitahukan. Jadi teman-teman harus tahu terlebih dahulu kok jenisnya apa, tipe datanya apa, nanti teman-teman akan mendapatkan informasinya. Jadi teman-teman harus, logikanya harus main nih. Misalnya saya bilang sawah, berarti saya masuknya ke liputan lahan. Kalau saya bilang danau, masuknya ke hidrologi. Kalau saya bilang perkantoran, berarti masuknya ke permukiman. Jadi teman-teman harus sudah bisa mengklasifikasikan setiap objek itu masuknya kemana. Nah, untuk kawasan itu lebih luas lagi ya, seperti kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan andalan, kawasan taman nasional.
teman-teman bisa baca. Nah, yang lainnya adalah grid dan UTM. Grid ini adalah garis-garis khayal yang memberikan informasi koordinat. Itu setiap peta harus memiliki grid untuk bisa orang itu bisa tahu bahwa kita lokasinya ada di mana dan bisa membaca peta lokasinya. Oke. Nah, jadi secara garis besar dari dunia nyata itu ada dua aspek yang kita lihat, aspek lokasi dan aspek keterangan. Aspek lokasi itu apa Pak? Aspek spasial, penampakan lokasinya. Sedangkan keterangan itu informasi yang ada pada daerah tersebut. Misalnya gini, teman-teman, aspek lokasinya adalah rumah sakit, ya kan? Aspek keterangannya apa? Jumlah dokternya berapa, jumlah polikliniknya berapa, jumlah pasiennya berapa. Itu ada di aspek keterangan atribut. Bisa nggak Pak digabungkan? Bisa. Asal teman-teman punya suatu informasi yang sama antara aspek keterangan ini dan aspek lokasi. Maksudnya Pak, misalnya teman-teman di aspek lokasi ada nama rumah sakitnya. Di aspek keterangan teman-teman ada nama rumah sakitnya. Nah, teman-teman gabungkan dengan berdasarkan dua informasi yang sama. Jadi di sini aspek lokasi itu ada informasi rumah sakitnya, nama rumah sakitnya, di sini ada nama rumah sakitnya. Nah, ketika nanti digabungkan, teman-teman punya data spasial lokasi rumah sakitnya dengan informasi tambahan dari informasi keterangannya. Misalnya di sini ada poligon rumah sakit atau titik rumah sakit, nanti di dalam titiknya itu ada informasi banyak sekali, nama rumah sakitnya apa, jumlah dokternya berapa, polikliniknya berapa, jumlah pasiennya berapa, dan banyak sekali. Makanya itu. Oke, mungkin itu saja. Kalau yang menanyakan silahkan nanti bisa diskusi via forum. Silahkan dikerjakan tugas dan praktikumnya. Kalau ada ditanyakan bisa juga via WA. Saya tutup sekian. Terima kasih.